Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Moris Trisnawati, SPDI. Saya adalah salah satu guru di SDN Kedung Blos 02, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saya sekaligus sebagai mahasiswi di LPTK IAIN Kediri, PPG PAI dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Kali ini tanggal 13 September tahun 2021 saya akan mempraktikkan ujian kinerja saya di SDN Kedung Blos 02, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Berikut video ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Maju bersama membangun negara bangsa, berjiwa Pancasila, Al-Quran dan Sunnah kan selalu di dada. Islam Jaya, agar bersemi alma materku tercinta, Institut Agama Islam Negeri Kediri, mendidik insan Islami cendekia sejati, cinta ibu pertiwi. Majulah, majulah kampusku, berjuang membangun bangsaku, menyongsong hari depan dengan ilmu di tangan, IAIN Kediri yang terdepan. Majulah, majulah kampusku, berjuang membangun bangsaku, kobarkanlah semangat beramal. Maju bersama membangun negara bangsa, berjiwa Pancasila, Al-Quran dan Sunnah kan selalu di dada. Islam Jaya, agar bersemi alma materku tercinta, Institut Agama Islam Negeri Kediri, mendidik insan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar Pagi, Bu. kalian? Alhamdulillah masih bisa bertemu lagi dengan Bu Moris di sini dalam pembelajaran daring ya anak-anak. Hari ini tanggal 13 September tahun 2021 kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran daring. Untuk itu sebelum dilanjutkan dicek dulu ya sama Bu Guru, kemarin sudah dikirimkan LKPD lewat Google WA Group. Apakah sudah di print LKPD-nya? Sudah. Coba tunjukkan ke Bu Guru. Oh iya, sudah. Pintar. Apakah alat tulisnya sudah siap? Sudah, Bu. Sudah, nggih pinter. Alhamdulillah sudah siap semua. Berarti anak-anak sudah siap mengikuti pembelajaran. Nah, untuk itu dicek Bu Guru dulu. Ini sudah pada masuk apa belum? Sudah lengkap apa belum? Yang pertama ada Mbak Vina. Ya, alhamdulillah bisa hadir. Mbak Dita, ada Mbak Nurin dan ada Mbak Nisa. Nah, untuk itu marilah anak-anak kita awali pembelajaran dari ini dengan membaca doa bersama. Marilah sikap berdoa, tangan di atas, kepala tunduk. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya Rabbal alamin. Iya, pinter. Kita berdoa supaya kita nanti dalam pembelajaran ini diberikan kelancaran dan diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Nah, anak-anakku, Ibu Guru izin share screen dulu nggih, nanti supaya bisa mengetahui materi apa yang akan kita pelajari hari ini. Sudah kelihatan? Iya, ini adalah materi yang akan kita pelajari pagi hari ini tentang senangnya membaca Al-Quran. Khususnya nanti kita pelajari adalah surat An-Nasr. Surat An-Nasr pembelajarannya yaitu nanti membaca kalimat dalam Al-Quran surat An-Nasr ayat 1 sampai dengan ayat 3. Yang kedua, memahami makna dari surat An-Nasr itu sendiri. Nah, ini tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut ini anak-anak. Supaya kalian nanti setelah menyimak tayangan yang ada dalam video dan mengamati semua yang ada dalam PPT nanti, kalian nanti bisa dan mampu menunjukkan pelafalan, mampu menjelaskan tentang makna, dan mampu menyebutkan makna itu sendiri dari surat An-Nasr. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum lebih lanjut ke materi, sekarang Bu Guru punya tuh sebuah pertanyaan atau beberapa pertanyaan yang akan mengukur kemampuan awal kalian. Siapa ya kira-kira yang pernah mendengar orang tuanya di rumah itu membacakan surat An-Nasr ketika sholat? Siapa ya? Ada yang pernah mendengar? Kok diam? Ada yang pernah mendengar enggak orang tuanya membaca surat An-Nasr? Nah, terus surat An-Nasr itu terdiri dari berapa ayat ya? 3. Nah, itu sudah bisa, ada yang bisa. Terus bagaimana ya kira-kira supaya kalian tuh bisa membaca surat An-Nasr dengan lancar? Mana? Dibaca berulang supaya nanti kalian itu bisa dengan lancar melafalkan surat An-Nasr. Yuk, sebelum dilanjut Bu Guru, kita nyanyi dulu yuk. Mau apa tidak? Mau. Iya, kita nyanyi dulu ya supaya lebih semangat. Kita simak video yang ada lagunya ini. Sambil tepuk-tepuk boleh. Kalau yang lagu sebelum membaca Al-Quran. Kita simak videonya ya.
Sudah semangat ya kira-kira, sudah diajakkan Ibu Guru. Sekarang untuk menambah pengetahuan kalian tentang surat An-Nasr dan supaya kalian itu bisa melafalkan dan bisa hafal surat An-Nasr dengan lancar, simak video berikut ini ya. Assalamualaikum anak-anak yang solih dan solihah. Yuk kita lanjutkan belajar menghafal surat-surat pendek. Hari ini kita akan belajar menghafal surat An-Nasr. Surat An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Ikuti nada Bu Guru ya. Yuk kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Selanjutnya kita akan ulang bacaan per ayat ya. Ayat 1 3 kali. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ayat 2 3 kali. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ayat 3 3 kali. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kita ulang ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, itu tadi adalah bunyi pelafalan surat An-Nasr dari ayat 1 sampai dengan ayat 3. Nah, sekarang Bu Guru contohi ya, Bu Guru contohi langsung dari Bu Guru. Tadi kan lewat tayangan video, sekarang contoh dari Bu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, itu contoh dari Bu Guru. Apakah sudah bisa anak-anakku setelah mengamati video tadi?
Ada yang berani? Bisa, Bu. Alhamdulillah pinter. Supaya Bu Guru tahu apakah kalian sudah bisa? Coba contohkan siapa yang berani dulu. Mbak Vina berani? Coba Mbak Dita dulu, Mbak Dita dulu yuk. Silakan Mbak Dita. Bismillahirrahmanirrahim. Idza nasrullah wa ra'ayna sayyi'una fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Pinter, tepuk tangan buat Mbak Dita. Jempol 2. Nggih, terus selanjutnya Mbak Nesa coba berani tidak? Ya, yuk silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Iya, tepuk tangan sekali lagi buat Mbak Nesa dan dapat jempol 2 juga. Nah, mestinya yang lain sudah bisa ya, seperti Mbak Dita dan Mbak Nesa ya. Sekarang selanjutnya materi selanjutnya yaitu tentang makna atau arti dari surat An-Nasr itu. Apakah ada yang sudah bisa dan mengerti artinya? Belum ya, kita simak baik-baik lagi video berikut ini. Surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Assalamualaikum. Hai anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Sebelum kita mulai belajar, kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar isi kandungan surat An-Nasr ya. Tahukah kalian bahwa surat An-Nasr menjelaskan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW untuk bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mendapatkan pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika peristiwa Fathu Mekah. Beliau melihat orang-orang memeluk Islam secara berbondong-bondong. Dari isi kandungan surat An-Nasr tersebut dapat diambil beberapa pelajaran sebagai berikut.
Yang pertama, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ada untuk orang-orang yang beriman. Yang kedua, perintah untuk bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mendapatkan kegembiraan. Yang ketiga, yaitu perintah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika melakukan kesalahan. Baik anak-anak, dari pelajaran surat An-Nasr hari ini dapat diambil rangkuman sebagai berikut. Artinya, pertolongan. Ayatnya 3 ayat. Turunnya di Madinah. Tergolong Madaniyah. Urutan 110. Juz ke-30. Sesudah At-Taubah. Alhamdulillah, pelajaran ini selesai ya anak-anak. Terima kasih. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi adalah kandungan surat An-Nasr. Coba cek tadi arti dari An-Nasr apa ya anak-anak? Pertolongan. Wah, pinter. Terus An-Nasr itu ada berapa ayat ya anak-anak? 3. Nah, diturunkan di mana tadi surat An-Nasr? Di kota mana tadi ya? Di kota Madinah. Iya. Terus termasuk urutan surat yang keberapa ya dalam Al-Quran surat An-Nasr itu? 110. Sudah pinter-pinter semua setelah menyimak tayangan video dan mengamati tentang video tadi, anak-anak ternyata sudah bisa menjawab pertanyaan dari Bu Guru. Iya, untuk itu ini ada pertanyaan atau tugas untuk kalian. Kita diskusi sama-sama dalam Zoom meeting ini. Ini tugasnya adalah menyebutkan makna atau arti surat An-Nasr dari ayat 1 sampai dengan ayat 3. Coba nanti presentasi satu-satu ya. Coba di dulu. Nanti dikasih kesempatan dulu untuk presentasi. Mute dulu ya, tuh. Nah, apakah sudah siap presentasi? Oke, kita mulai dari ayat yang pertama. Coba Mbak Nurin, ayat yang pertama artinya apa coba? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Iya, itu arti dari basmalah, nggak apa-apa. Terus yang ayat pertama sayang, tuh di situ ada. Ayat pertamanya coba dibaca, disebutkan ayat pertama. Mbak Vina coba ayat pertama. Dihidupkan dulu, Nduk. Nah. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Pinter, hebat Mbak Vina. Sekarang ayat kedua, Mbak Neza, disebutkan yuk. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Dia pinter juga, hebat sekali. Terus yang ayat ketiga Mbak Dita, yuk. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhan dan mohonlah ampunnya kepadanya, sungguh Dia yang penerima taubat. Iya, pinter semua anak-anakku yang soleh dan solehah kali ini. Karena tadi sudah melihat tayangan ya. Sekarang tugas LKPD yang selanjutnya coba kita diskusikan sama-sama. Untuk yang nomor 1 itu apa ya arti dari An-Nasr? Apa tadi arti dari An-Nasr? Pertolongan. Pertolongan. Terus yang kedua ini
Berapa sih jumlah ayat pada surat An-Nasr? 3. Benar semua. Terus urutan keberapa? Kasih surat An-Nasr dalam Al-Quran? 110. 110. Nggih. Terus yang keempat, dilihat dari tempat diturunkannya surat An-Nasr, itu termasuk golongan surat apa ya? Surat Madaniyah. Iya, pinter, jangan ragu-ragu dong, betul jawabannya ya. Yang nomor 5, kepada siapakah kita harus meminta pertolongan? Allah. Ya Allah, pinter ya Allah, anak-anak guru hebat semuanya. Nah, dari pembelajaran yang kita pelajari pagi kali ini, kita dapat menyimpulkan bersama-sama bahwa surat An-Nasr itu terdiri dari 3 ayat ya anak-anak. Terus surat An-Nasr itu tadi termasuk surat apa coba? Surat Madaniyah, karena surat An-Nasr itu diturunkan di kota Madinah ya. Terus surat An-Nasr atau An-Nasr itu artinya tadi apa ya? Pertolongan. Termasuk urutan surat yang keberapa sih? Ke 110 dalam Al-Quran. Nah, anak-anakku sekalian, tibalah saatnya pemberian tugas di rumah. Nanti bisa dikerjakan dengan ayah bunda. Ya, kerjakan dengan ayah bunda boleh, dengan kakak boleh. Tugasnya apa ya anak-anak? Tugasnya membuat video melafalkan surat An-Nasr ayat 1 sampai dengan ayat 3. Nanti di video, terus hasilnya dikirimkan ke grup WA kelas seperti biasanya. Oke, paham tugasnya? Paham, Bu. Paham, pinter. Tugas yang kedua. Tugas kedua adalah anak-anak membuat kaligrafi sederhana yang bertuliskan surat An-Nasr. Nanti boleh dibantu ayah bunda juga di rumah. Boleh kakak, boleh saudara-saudaranya yang dekat, boleh minta bantuan. Nanti kalau sudah selesai, difoto dan dikirimkan ke grup WA kelas seperti biasanya. Nah, dari kedua tugas tadi, apakah anak-anak ada kesulitan? Tidak. Nanti kalau ada kesulitan boleh japri Bu Guru, boleh konsultasi atau di grup ya, boleh nanti minta pendapat dari Bu Guru. Nah, dari pembelajaran tadi, kira-kira anak-anak sudah paham ya? Menyenangkan apa tidak kira-kira tadi diajak Bu Guru belajar surat An-Nasr? Menyenangkan, Bu. Ya, jangan bosan-bosan untuk kita selalu membaca Al-Quran ya. Surat An-Nasr itu kan termasuk di dalam Al-Quran juz 30 tadi ya. Jadi anak-anak harus membacanya. Boleh dibaca ketika sholat atau boleh nanti dihafalkan supaya mendapat pahala ya Ca ya. Kalau setiap orang yang membaca Al-Quran akan diberikan pahala. Wong yang mendengarkan saja mendapat pahala, apalagi yang membacanya. Jadi anak-anak harus dibiasakan untuk membaca Al-Quran setiap hari. Iya, pinter. Nah, sampailah kita pada penghujung pembelajaran. Kali ini sudah selesai anak-anak belajar tentang surat An-Nasr. Oh iya anak-anak, sebelum diakhiri, anak-anak harus tetap menjaga protokol kesehatannya karena kita masih dalam suasana pandemi, jadi anak-anak harus tetap berhati-hati, tetap pakai masker, tetap menjaga jarak, tetap mencuci tangan jika habis pergian dan jangan berkerumun, ya. Kita harus selalu menjaga itu. Nah, sebelum diakhiri kita berdoa dulu. Berdoa bersama-sama, oke? Yuk kita berdoa. Berdoanya membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah.
Iya, pinter anak-anakku. Terima kasih sudah mau bergabung dalam Zoom Meet ini. Kita sambung lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Diakhiri Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Dadah semuanya. Assalamualaikum.